Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Hari ini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Jusia, Laurelina, Pak Syarif, dan Mas Gary. Kami hari ini akan ngebahas tentang case Facebook dan juga KPMG. Check it out ya guys. Struktur dual class share atau yang lebih dikenal dengan saham kelas ganda adalah penerbitan berbagai jenis saham oleh satu perusahaan. Struktur stok kelas ganda dapat terdiri dari berbagai saham kelas A dan saham B. Misalnya, saham dapat berbeda berdasarkan pada hak suara dan pembagian dividen. Ketika beberapa kelas saham biasanya dikeluarkan, satu kelas saham ditawarkan kepada masyarakat umum, sementara untuk yang lainnya ditawarkan kepada pendiri perusahaan, eksekutif, dan keluarga. Kelas yang ditawarkan kepada masyarakat umumnya memiliki hak suara yang terbatas atau tidak ada, sementara kelas yang terdiri untuk pendiri, eksekutif memiliki lebih banyak kekuatan memilih dan seringkali memberi kontrol mayoritas terhadap perusahaan. Direktur independen di Amerika Serikat dan UK, direktur independen diartikan sebagai anggota dari dewan yang bukan merupakan eksekutif dari perusahaan tersebut, serta terbebas dari pengelolaan dan hubungan bisnis maupun hubungan apapun dengan perusahaan secara material dapat mencampuri pelaksanaan penilaian independen mereka. Dengan kata lain, direktur independen tidak boleh memiliki hubungan dengan perusahaan maupun pengelola lebih dari kapasitas mereka sebagai direksi atau anggota dewan komite. Di sini, dewan direktur independen berperan sebagai pengawas dewan pengelola independensi dari direksi dapat diukur dengan melihat proporsi jumlah direktur independen yang terdapat pada direksi tersebut. Yang selanjutnya yaitu adalah kepemimpinan dewan dan akutabilitas. Yang pertama yaitu Dewan Komisaris. Dewan Komisaris memegang peran penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan. Yang kedua ada Dewan Direksi, yaitu Dewan Direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga ada Dewan Komisaris Independen. Salah satu permasalahan dalam penerapan corporate governance adanya CEO yang memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan dengan Dewan Komisaris. Padahal, fungsi dari Dewan Komisaris ini adalah untuk mengawasi kinerja dari Dewan Direksi yang dipimpin oleh CEO tersebut. Efektivitas Dewan Komisaris dalam menyeimbangkan kekuatan CEO tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat independensi dari Dewan Komisaris tersebut. Yang keempat ada Komite Audit. Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal, termasuk audit internal, dapat mengurangi sifat opportunity management yang melakukan manajemen laba dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Ada 5 prinsip good corporate governance yang dijadikan pedoman pelaku bisnis. Yang pertama, transparansi. Prinsip ini, perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada segenap stakeholdernya. Yang kedua, accountability. Adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban elemen perusahaan. Yang ketiga ada responsibility, yang bentuknya berupa kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku seperti masalah pajak, kesehatan, dan keselamatan kerja. Yang keempat ada independensi. Intinya, prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kelima ada fairness, di mana prinsip ini
menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak stakeholder sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penegakan hukum perdagangan orang dalam atau insider trading dilaksanakan oleh Bapepam LK selaku pemeriksa dan penyidik dalam kasus insider trading. Tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam LK harus memperhatikan tata cara pemeriksaan yang diatur oleh UU PM serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Sedangkan khusus penyidikan yang dilakukan oleh Bapepam LK harus memperhatikan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 101 UU PM mengenai penyidikan dan ketentuan penyidikan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Perlakuan yang adil dari pemegang saham. Kerangka corporate governance harus memastikan perlakuan adil semua pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas dan asing. A. Semua pemegang saham seri yang sama dari kelas harus diperlakukan sama. 1. Dalam setiap rangkaian kelas, semua saham harus membawa hak yang sama. Semua investor harus dapat memperoleh informasi tentang hak-hak yang melekat pada semua seri dan kelas saham sebelum mereka membeli. Setiap perubahan dalam hak suara harus disetujui oleh golongan-golongan saham yang mana terpengaruh secara negatif. Yang kedua, pemegang saham minoritas harus dilindungi dari tindakan pelanggaran oleh pemegang saham pengendali, bertindak baik secara langsung maupun tidak langsung, dan harus memiliki cara yang efektif untuk ganti rugi. Yang ketiga, suara harus dilemparkan oleh kustodian atau nominator dengan cara yang disepakati dengan pemilik saham beneficial. 4. Hambatan untuk menyeberangi perbatasan voting harus dihilangkan. 5. Proses dan prosedur untuk pertemuan pemegang saham umum harus memungkinkan untuk merata perlakuan terhadap semua pemegang saham. Prosedur perusahaan tidak boleh membuat terlalu sulit atau mahal untuk memberikan suara. B. Insider trading dan self-dealing harus dilarang. C. Anggota dewan dan eksekutif kunci harus diminta untuk mengungkapkan ke dewan apakah mereka secara langsung atau tidak atau atas nama pihak ketiga memiliki material kepentingan dalam setiap transaksi atau materi secara langsung mempengaruhi korporasi. Case overview. Di tengah keriuhan media, Facebook go public dengan IPO di $38 per saham di Nasdaq. Pada 8 Mei 2012 mengumpulkan sekitar 16 miliar US$ di hari pertama perdagangan. Terjadi gangguan pada sistem Nasdaq dan penundaan perdagangan disebabkan kebingungan di antara investor dan broker. Harga saham Facebook mulai turun di bawah harga IPO dalam beberapa hari pertama perdagangan. Pemegang saham yang marah memulai tindakan hukum terhadap Facebook dan penjamin emisi, menuduh perdagangan orang dalam dan pengungkapan yang tidak memadai tentang hal-hal material. Pada akhir minggu pertama, harga saham Facebook turun 16% menjadi $31,91. The Social Network. Facebook adalah perusahaan internet media sosial multinasional Amerika yang berkantor pusat di Menlo Park, California. Didirikan pada pertengahan 2004 dengan pengusaha Sean Parker sebagai presiden. Misinya untuk membuat dunia lebih terbuka dan terhubung. Per 31 2012, situs web ini memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan. Di bawah pendiri CEO-nya yaitu Mark Zuckerberg, perusahaan telah bertahun-tahun menolak mempublikasikan perusahaan. Zuckerberg dikabarkan juga menolak tawaran $750 juta dari Viacom pada tahun 2006 dan menolak tawaran Yahoo sebesar $1 miliar pada tahun yang sama. Namun ia mengubah pada akhir November 2011 dalam wawancara eksekutif dengan jurnalis siaran Charlie Rose. Zuckerberg menjelaskan, "Kami telah membuat janji tersirat ini kepada investor dan karyawan kami bahwa
kami dapat memperdagangan ekuitas mereka dengan uang. Alasan lainnya, adanya aturan dari Securities Action Commission atau SEC dari tahun 1964 itu mengharuskan perusahaan swasta dengan 500 atau lebih pemegang saham untuk mematuhi peraturan yang sama untuk pengungkapan keuangan sebagai perusahaan publik. From S1 SEC, Facebook menyatakan rencananya untuk melanjutkan dengan IPO dan meninggalkan Form S1 dengan SEC pada 1 Februari 2012. Terungkap dalam hubungan SEC bahwa Facebook memiliki struktur pembagian saham ganda, saham kelas A dengan 1 suara per saham dan saham kelas B dengan 10 suara per saham. Menurut S1, pemegang saham kelas B secara kolektif akan melakukan kontrol perusahaan melalui mayoritas gabungan kekuatan memilih dan dengan demikian mengendalikan semua hal yang memerlukan persetujuan pemegang saham. Facebook juga menyatakan dalam S1 bahwa mereka telah memilih untuk mengambil keuntungan dari perusahaan yang dikendalikan terhadap aturan tata kelola perusahaan terbuka. Karena itu, tidak memerlukan mayoritas independen direktur, dewan kompensasi, atau pencalonan independen komite. Facebook juga berencana mengadopsi di mana hanya satu kelas direktur akan siap untuk pemilihan pada setiap pertemuan tahunan. Selain itu, Facebook menamai penjamin emisi mereka dalam bentuk S1 dengan penjamin emisi utama dan penjamin emisi lainnya. The One Man Show Acquisition of Instagram. Pada tanggal 8 April 2012 bahwa Zuckerberg pertama kali menginformasikan Dewan Facebook melalui email bahwa ia akan membeli Instagram. Alasan untuk acquisition adalah bahwa Instagram pertumbuhan basis pengguna yang mengejutkan di platform Android berpotensi meningkatkan kehadiran seluler Facebook. Menurut orang dalam dewan, diberitahu tidak diajak berkonsultasi. Zuckerberg dilaporkan memberitahu Chief Operating Officer atau COO Sally Zandberg tentang niatnya Kamis, namun ia tidak terlibat langsung dalam negosiasi. Anggota dewan Mark Anderson muncul di rumah Zuckerberg pada pukul 6 sore hari itu untuk rutin bertemu dan terkejut ketika Systrom berjalan ke pertemuan 1 jam kemudian. Meskipun dewan juga konon memberikan suara pada kesempatan itu, tapi sebagian besar itu hanya sebagai simbolik saja. Pada saat The Wall Street Roadshow ini, intinya sih pas 3 hari menuju show ini, si para penjamin emisi atau kayak para banker-bankernya itu, ada 3 banker besar. Nah, ini memangkas estimasi pendapatan dari mereka. Di sini perusahaan telah melarikan diri yang diubah menjadi tanggal 9 Mei 2012 untuk mengungkapkan interpretasi tren tertentu dalam penggunaan aktif harian pada kuartal kedua di 2012. Setelah seminggu sebelumnya, Facebook juga telah mengubah prospektus untuk memasukkan hibah sebesar 796 juta dolar unit stok terbatas untuk karyawannya. Selanjutnya, seorang eksekutif dari Facebook ini dilaporkan secara individual menyebutkan 21 sisi penjualan analisis riset untuk membahas isi amandemen tersebut. Nah, si para penjamin emisinya ini kemudian memberitahu ke klien kalau misalnya prospek pendapatan yang akan menurun. Setelah 2 hari sebelum IPO, si perusahaan ini mengumumkan kalau misalnya mereka akan memperluas si IPO dengan tambahan 8,3 juta saham. Sebagian besar saham yang dijual berasal dari para pemegang saham yang ada, dan saham tambahan lainnya ini dijual ke para penjamin emisi untuk IPO. Nah, dari case tersebut, dari isu tersebut, akhirnya Facebook mengubah opsi green shoe di prospektusnya dan memberikan si penjamin emisi hak untuk membeli 63 juta saham tambahan untuk menutupi penjatahan berlebihan. Begitu cerita dari The Wall Street Roadshow sebelum acara itu dimulai.
So, pada tanggal 17 Mei 2012 kan si Facebook ini mulai IPO. Nah, dia ngejual harga saham per lembarnya ialah $38. Nah, untuk menghargai sebuah perusahaannya itu totalnya ialah 104,2 miliar rupiah. Ini merupakan terbesar ketiga dalam sejarah Amerika Serikat setelah ada Visa dan Enel yang menjadi IPO web terbesar dan mereka itu mengalahkan si Google. Nah, si para jurnalis karena IPO-nya Facebook ini sudah kayak berendus-endus, sudah pada tahu dia akan apa namanya menawarkan perusahaan dia dengan harga yang tinggi, akhirnya jumlah sebutan Facebook di The New York Times dibanding tahun sebelumnya naik lebih tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya dibandingkan dengan perusahaan teknologi lainnya kecuali Twitter. Nah, pada tanggal IPO semakin dekat, akhirnya The Times sering melaporkan kegilaan atas permintaan saham perusahaan sejauh menghubungkan si pemilik perusahaan Facebook ke garis revolusioner yang merentang ke Gutenberg. Dengan media menciptakan sirkus di sekitar IPO Facebook, beberapa analis memperingatkan terlalu mahal yang akan menyebabkan gelembung IPO yang akan muncul dalam jangka pendek setelah peluncurannya. Nah, tuduhan ke investor dan insider trading ke orang dalamnya itu berdasarkan dari case ini, jadi ceritanya ialah pada minggu pertama perdagangan, si Facebook ini melihat harga sahamnya itu merosot banget, lebih rendah 16% dari harga penawarannya. Nah, si Google ini akhirnya melacak lebih dari 40.000 artikel di berita online menginfokan mengenai IPO yang gagal pada periode alias dalam satu hari pas saat si Facebook akan IPO pada hari Rabu. Nah, tuduhan perdagangan orang dalam itu mulai muncul hanya dalam beberapa hari setelah IPO Facebook ini sudah terdaftar di Bursa Efek. Nah, pada laporan yang menyatakan kalau misalnya Facebook dan penjamin emisi tidak akan fakta bahwa kalau misalnya si Facebook ini memperlambat pertumbuhan pendapatannya. Padahal yang menjadi marah si meningkatnya kemarahan para si investor ini karena si bank-bank Facebook bank-bank Facebook ini secara istimewa ini telah membantu besar para pelanggan dengan hanya mengungkapkan kepada mereka informasi keuangan yang tidak dibuat diketahui oleh publik. Ini diperburuk oleh fakta kalau misalnya si pemilik Facebook ini berhasil mencegah kerugian lebih dari 170 juta dolar US dollar dengan melepaskan sebagian saham di awal. Setidaknya 3 tuntutan hukum dilepaskan, menuduh bahwa kalau misalnya dokumen IPO si Facebook ini adalah tidak dilakukan dengan benar dan adanya pengungkapan yang tidak memandai dan materi dan pentingnya hal tersebut, Facebook ini menyatakan kalau misalnya tuduhan itu tidak berdasarkan dan tidak akan dilakukan yang terbaik untuk melawan tuduhan ini. Partai Demokrat dan Republik anggota parlemen mencari informasi lebih lanjut mengenai IPO Facebook. Itu pergantian acara juga menarik perhatian regulator di US yang mulai terlihat ke dalam dugaan atas segala kesalahan yang mungkin dilakukan Facebook dan si penjamin emisinya. Berdasarkan pertanyaan di sini, sebenarnya apa sih manfaat dan kerugian kalau misalnya dilakukan struktur pembagian kelas ganda untuk mengendalikan dan pemegang saham dan pengendali ini, terus jenis perusahaan apa yang lebih cenderung untuk mengadopsi struktur saham seperti itu? Menurut kami, penjualan saham kan dibagi menjadi dua kelas, yaitu ada kelas A sama kelas B. Nah, saham yang berbeda berdasarkan hak suara dan pembagian dividennya. Biasanya dalam pembagian kelas itu, kelas pertama itu untuk para pemimpin dan pendiri si perusahaan. Nah, yang kelas kedua itu ditawarkan untuk ke publik atau kepada masyarakat. Manfaatnya ini menurut kami akan menguntungkan bagi si pemegang saham sebagai pendiri dan eksekutif untuk mengendalikan si perusahaan dan
pembagian dividennya itu lebih lebih tahu lah, lebih ke handle. Terus kerugiannya menurut kami perusahaan akan dipegang penuh akan dipegang penuh kendalinya, dan pemegang saham umum hanya memiliki hak suara yang terbatas yang mengakibatkan kalah suara dalam suatu voting kalau misalnya lagi RUPS atau pembagian dividen. Pada question kali ini, si ketua CEO tunggal itu adalah normal terjadi di banyak perusahaan di Amerika. Apakah manfaat atau masalah dalam memiliki bentuk kepemimpinan dewan seperti itu bagi para pemegang saham? Menurut kami, jika kalau misal pendiri tunggal dalam suatu perusahaan, maka semua tanggung jawab dan tugas direksi dikasih ke CEO tersebut. Maka dari itu akan berdampak pada keputusan dan resiko yang akan menyertai si para pemimpin perusahaan tersebut. Jadi kalau misalnya pemegang sahamnya hanya memiliki peran terbatas saat keikutsertaan membangun perusahaan tersebut, maka manfaatnya ini biaya gaji yang akan lebih rendah dibanding dengan banyaknya pemimpin dalam perusahaan. So that fokus dalam menjalankan bisnisnya itu sesuai dengan visi dan misi saat awal membangun bisnis tersebut. Itu sih menurut kami. Berdasarkan dari pertanyaan yang ada di slide ini, menurut kami itu tuh nggak adil karena pada kasus mengakuisisi Instagram, si Mark ini telah melakukan negosiasi sendiri dengan kesepakatan untuk 1 miliar USD, tidak memberitahu dewan lainnya dan pemegang saham lainnya. Maka dari itu, ini menurut kami bertentangan dengan prinsipal number 2 di corporate governance, yaitu pada butir B yang statementnya ialah pemegang saham harusnya diberikan informasi mengenai keputusan fundamental termasuk penggabungan usaha, dan pada butir H atau di bagian H di situ berstatement kalau misalnya transaksi harusnya terjadi pada harga transparan dan dalam kondisi adil yang melindungi hak semua orang pemegang saham sesuai dengan kelas mereka jika terjadi penggabungan usaha. Nah, itu kesalahannya si Facebook, kenapa dia nggak transparan. Berdasarkan pertanyaan di atas mengenai siapa sih yang harusnya disalahkan atas IPO Facebook yang gagal, menurut kami ada dua, yaitu si broker Facebook, yaitu Morgan Stanley dan Nasdaq. Kenapa si brokernya? Karena Facebook ini tidak bisa menjalankan prinsip corporate governance yang seharusnya, yaitu kesetaraan, akuntabilitas, dan juga transparansi kepada para calon investor. Nah, kalau misalnya jika ada perubahan target, estimasi terkait informasi, material, seharusnya si Facebook ini tuh sudah mengerti kalau tentang hak dan kewajiban si broker ini sebagai penjamin emisi atas penawaran pada pertama kali, atau kita bilang perdananya pas saat IPO. Nah, analisa yang dilakukan si brokernya ini tuh nggak dilakukan secara menyeluruh. Terdapat informasi material yang harusnya dipublikasi ke investor, tapi ini nggak dipublikasi. Terus ada perubahan target pendapatan si Facebook, dan mengenai mengenai harga saham juga terlampau tinggi pada saat IPO, juga nggak diinform sama si broker kepada si para investor. Yang kedua, kenapa Nasdaq? Karena di sini Nasdaq ini kan dia ambil andil, sebagai salah satu penyebab terpuruknya saham si Facebook dalam bursa efek. Nah, saat dia IPO si Facebooknya ini, sistemnya itu tuh salah teknisnya, dan ada delay selama 30 menit yang karena delay itu dan kesalahan itu mengakibatkan semuanya kacau. Nah, para investornya ini untuk membeli saham dan menjual sahamnya itu jadinya masalah kan, akibatnya membuat kerugian para si investor jutaan dolar.